Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih pada kawan-kawan yang bisa dan meluangkan waktunya secara online ya. Mohon maaf karena versinya hanya versi YouTube saja ya dan suaranya saja ya. Baik, hari ini kita akan membahas untuk persiapan 2 minggu ke depan mengenai tugas terstruktur ya. Konteksnya ada sekitar 4 orang yang akan membahas satu tema besar ya yang akan menjadi sebuah penelitian kecil ya. Nah, penelitian kecil ini sifatnya adalah artikel atau jurnal yang pada akhirnya akan kita submit di beberapa jurnal di Indonesia, mungkin di Al-Falah juga ya. Konteksnya adalah tentang metode pembelajaran kitab kuning ya. Nah, cuman kawan-kawan akan memilih tempat di mana yang mau diteliti polanya. Nggak usah pakai wawancara, nggak, cuma observasi dan pengamatan saja metodenya. Anda lihat saja, misalnya datang nih ke madrasah apa gitu ya, lihat tuh sistem pembelajarannya. Mau di pesantren ya silahkan, mau di masjid juga silahkan, mau di musola siapa silahkan gitu ya. Atau di YouTube misalnya ya, oleh siapa, masjidnya apa, nanti kita bisa lihat mengenai pola isi pembelajarannya. Jadi tahap pertama ini kawan-kawan bisa mencari timnya 4 orang maksimal, minimal 3 orang ya. Atau 2 orang minimal boleh ya, maksimal 4 orang, untuk mencari tema-tema atau judul-judul yang berhubungan dengan metode pembelajaran kitab kuning di mana, misalnya di masjid apa, di pondok pesantren Al-Falah, Darul Ilmi, Darul Hijrah, atau terserah di mana saja, atau di majelis taklim A misalnya, silakan aja di masjid ini Banjarbaru, Kalimantan Selatan, silakan aja ya. Nah, setelah kawan-kawan menemukan temanya, judulnya, tema dapat, baru kawan-kawan akan berembuk ya. Nah, siapa yang mengamati nih, siapa yang menjalankannya, siapa yang melihat pola pembelajarannya gitu ya. Nanti ketika sudah dilihat polanya, observasinya dapat, maka kawan-kawan akan menemukan bagaimana sistem atau metode pembelajaran kitab kuning yang ada di yang kawan-kawan sedang amati ya. Nah, ini saya ambil sampel dari metode pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren ya, secara umum saja beliau menuliskan ya. Nanti kawan-kawan akan membuat abstraknya, tapi nanti akan kita bantu ya. Nah, ada pendahuluan nanti ya, siapkan ada pendahuluannya, kemudian ada pembahasannya ya, mungkin juga ada nanti metode penelitian juga dibuat gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas juga ya. Nah, ini sampelnya. Nah, contoh lain misalnya saya ambil di Google Scholar saja deh. Nah, ini banyak sekali judul-judul yang berhubungan dengan tema-tema mirip dengan yang kawan-kawan sedang teliti atau nanti akan pengen teliti ya. Nah, kata kuncinya sini metode pembelajaran kitab kuning. Nah, ini nanti akan pengen pilih nih. Nah, ini contoh ya. Metode pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Nah, ini ada nih ya. Darun Nahdah juga ada. Coba kita ambil sampel nih lah. Ya. Ada metode, ada pelaksanaan, terserah mau efektivitas, mau pembelajaran, terserah pilihan kawan-kawan mana tema judul yang mau diambil untuk pembelajaran dalam konteks mata kuliah nantinya ya. Kita ambil contoh di ini kali ya. Darun Nahdah atau Walib Bangkinang. Nah, ini mereka nulis abstraknya ada, judulnya ada ya. Kita lihat PDF-nya. Nah, silakan pian-pian buka PDF-nya, download. Nah, bisa dilihat nantinya. Belum, bentar ya. Nah, ini. Ya. Nah, setelah pian download, pian lihat nih sistem polanya, ada nama, ada emailnya. Jadi nanti pian siapkan tuh judulnya apa, nama pian, email pian, abstraknya apa sih gitu. Nanti kita bahas juga apa sih si abstrak itu gitu ya. Nah, pendahuluan di sini menceritakan tentang pondok pesantren itu. Jadi kawan-kawan nanti akan menceritakan pondok pesantrennya atau penelitiannya seperti apa, ringkas saja. Ya, banyak kalau di internet, cari aja di Google, di mana-mana banyak sekali ya. Nah, di sini ada tulisannya, untuk itu kajian ini bertujuan untuk mengkaji metode pembelajaran kitab kuning di bla 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 gitu ya. Nanti pian bisa lihat, nanti akan saya kirimkan ini filenya di WA grup ya. Nah, metode penelitian ini menentukan penelitian lapangan. Jadi mirip ya, hampir sama dengan ini, ikuti aja nih polanya ya. Copy aja nih, tapi bedakan di pondok pesantren apa, tempatnya apa, lokasinya apa, alasannya apa gitu ya. Penelitiannya boleh pakai ini, boleh tidak juga enggak apa-apa. Boleh ikut ini, boleh ganti yang lain, silakan aja ya. Yang penting pian bisa menemukan metode pembelajarannya ya. Nah, apakah perlu Pak
potret ini ya, kalau di masjid kan nggak mungkin ada masjid itu pola, langsung aja loncat aja. Kalau pesantren mungkin ada lah sejarahnya ya kan, di Google banyak sejarah-sejarah pesantren. Ya. Nah, langsung aja ke metode pembelajaran kitab kuning di Ponpes Darun Nahdah ya. Nah, kita baca dulu ya. Metode pembelajaran merupakan apa yang digunakan untuk mencapai materi kepada peserta didik dalam proses kegiatan belajar ya. Secara umum, pesantren memiliki beberapa macam metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kitab kuning atau kitab klasik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diperoleh informasi bahwa metode pembelajaran kitab kuning atau yang lebih kenal dengan kitab gundul di pondok pesantren dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini dijelaskan nih ada sistem pembelajarannya gitu ya. Apakah perlu Pak hasil wawancara? Ya nggak usah, kalau memang pengen nggak perlu ke lapangan. Pengen kan cuma sekedar observasi aja, hanya melihat polanya saja gitu aja ya. Nah, ini kan contoh penjelasannya ya, penjelasannya banyak sekali nih ya. Nah, kalau pengen kan hanya melihat bagaimana metode yang digunakan dalam pembelajaran kitab kuning ini gitu ya. Nah, apa saja yang pengen dapatkan dari faktor penghambat dan pendukung, silahkan aja dibikin ya. Nah, nanti ada kesimpulannya. Nah, apa yang harus disiapkan dalam sebuah artikel ya. Nah, sekarang kita coba kita diskusikan dengan beberapa AI sekarang. Misalnya ChatGPT deh paling gampang ya. Ini paling sering digunakan orang di dunia sekarang ini. Misalnya yang berhubungan dengan metode untuk kuning ya, metode pembelajaran kitab kuning di mana ya? Di masjid, di majelis taklim deh ya, majelis taklim di kota Banjarbaru ya, mungkin ada namanya ya. Nah, ini kita pengen diskusi aja di sini dulu, ada nggak sih metode-metodenya gitu ya. Nah, kadang kalau diskusi itu bisa aja diskusi ya, tapi jangan dijadikan fokus utama kita ya. Nah, ini kan model-modelnya ya. Mungkin kawan-kawan juga pernah membaca ini kemarin ya. Metode bandongan, sorogan, wazan jenggota, mendiskusi aktif sebagainya ya. Nah, sekarang Pian ingin mengambil judul nih, misalnya di Al-Falah gitu, atau di Darul Ilmi atau Darul Hijrah atau di majelis ya. Nah, sekarang yang kata kuncinya adalah gini, buatkan outline jurnal untuk judul metode pembelajaran kitab kuning di masjid apa ya, atau di pondok pesantren deh ya, pondok pesantren Darul Ilmi Banjarbaru ya. Nah, coba kita bantu apa aja sih ininya, outline-nya. Nah, outline itu artinya apa aja sih isi dalam jurnal nantinya gitu ya. Ada abstraknya. Nah, ini abstrak jelas ya. Nah, ini Pak fokus Pia nanti di sini nih udah jauh-jauh beda ya. Kemudian pendahuluannya jelaskan apa itu pentingnya itu. Cari aja di internet banyak kok ya. Bacaan, baca, masukkan referensi, footnote-nya pakai Google Scholar ya. Pakai metode Google Scholar sebagai referensi pian. Peran pesantren dalam melestarikan kitab kuning, ya silahkan. Fenomena metode ini silahkan. Misalnya kita ingin membahas tentang ini, ini dulu ya. Pentingnya kitab kuning dalam pendidikan Islam tradisional ya. Kadang saya copy aja, cari di Google biasa. Nah, banyak nih. Nah, ini kan ada AI dari Gemini ya. AI Gemini itu biasanya dari Google ya. Dia Gemini Google tuh sepaket ya. Nah, di sini ada referensi. Nah, ini ada referensi namanya. Nah, silakan aja dimaknai, dipahami, kemudian dikutip. Nah, referensinya ada nih yang bentuknya link ini namanya referensi. Nah, nanti referensinya ini di-copy, dimasukkan sebagai footnote dari penelitian pian gitu ya. Nah, ini namanya penjelasan ya. Nah, supaya penjelasannya lebih detail, ya bisa aja pian tambahkan untuk pendahuluannya ini gitu ya. Nah, misalnya ini nih, copy nih kan. Ini misalnya aja ya. Salin, saya pindah ke sini ya. Nah, buatkan latar belakang masalahnya dari data ini. Nah, datanya kan di copy dari Gemini tadi ya. Nah, kan jadi nih bla 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 bla, dibaca-baca gitu. Jangan asal jadi ya, dibaca. Siapa tahu pian mempunyai keahlian di bidang ini ya.
Nah, kan selesai nih, bla 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 bla. Nanti paragraf yang kedua lagi nih, apa lagi nih cari? Ya, yang kedua adalah peran pesantren dalam melestarikan kitab kuning. Apa sih perannya? Coba kita cari di Gemini atau di Google gitu ya. Nah, udah gitu aja. Peran pesantren dalam melestarikan kitab kuning. Ada lagi nih. Nah, lanjut lagi nih, ya. Boleh aja dibikin seperti ini untuk mendapatkan referensinya. Ini kan ada footnote-nya tuh ya, yang gambar apa? Gambar kayak kutipan tuh namanya footnote-nya. Nah, itu bisa diambil nanti untuk sebagai referensi. Makanya lebih cenderung kayak praktek aja kita sekarang udah sampai selesai kuliah itu banyak prakteknya ya. Nah, lanjutkan pada bagian ini. Karena kan lanjutannya sudah ada tadi ya. Nah, udah lanjutkan aja sampai selesai ya. Nah, copy selesai nih udah jadi ya. Latar belakang masalah copy sampai sini aja, jangan sampai full ya, sampai separuh ini aja. Nah, lanjut lagi nih, ada lagi kan. Nah, sekarang masih ada yang ketiga, fenomena metode. Nah, sekarang kita kan kada tahu nih seperti apa sih dari ilmu itu. Nah, udah kawan kan bisa cari di sini apa sih dari ilmu itu, dari ilmu Banjarbaru ya, Kalsel lengkap supaya Google ini bisa mencari data gitu. Nah, apakah ini juga benar atau tidaknya kita lihat nih, adakah yang nulis dari ilmi gitu ya, tentang dari ilmi gitu. Nah, kalau tidak ada, maka kita harus melihat ke sana ya. Nah, jadi karena tidak tahu konteksnya, maka pian yang mengambil data. Jangan pakai ChatGPT, karena ChatGPT ini tidak benar juga aja behafal aja bahasa Banjarnya gitu ya Allah. Nah, supaya jangan behafal aja, maka pian bisa cari secara cepat seperti apa sih metode yang digunakan di sana. Misalnya yang selama ini kita pelajari masuknya mana? Apakah ada musyawarah, diskusi, muzakarah, bahasa atau sejenisnya? Silakan aja masukkan ya di sini ya. Baru pian bikin seperti ini. Nah, lanjut lagi nih setelah yang paling bawah selesai. Ya, lanjutkan di sini nih rumusan masalahnya. Nah, mau copy aja nih manfaatnya. Pinjam pustaka, cari aja pengertian dan karakteristik kitab kuning. Nah, ini mungkin banyak ya di internet, banyak karena ini apa referensinya banyak didapatkan di internet ya. Nah, pengertian dan karakteristik kitab kuning. Nah, udah dapat nih. Nah, buatkan lagi karena ini sifatnya cuma pointer aja atau poin-poinnya saja, maka kita perlu melihat bagaimana bahasa yang bagus oleh AI gitu ya. Nah, ini kan, nah, teruskan aja, buatkan dan tulis ulang secara rapi untuk bagian landasan teori ya. Udah, nah minta bantu ya, karena kita ya saya juga bingung juga nanti ya, tapi kan pak negatifnya kita kan bisa nulis pak ya pasti. Tapi supaya bisa minimal paham dulu cara menyusunnya gitu ya. Ini dikutip aja nih nanti ya, mana referensinya pak. Nah, pakai referensi kan ada nih gambar di kanan kiri ini referensi ya, ini namanya referensi. Ada gambar ini loh, gambar apa sih namanya, gambar kayak ya kayak pita gitu, itu referensi namanya ya. Boleh diambil referensi itu, klik aja nih. Nah, klik ini ya, saya klik ini. Nah, muncul nih di sini referensinya ternyata. Nah, setelah pengen dapat referensi di sini, buka aja. Nah, di copy judulnya. Saya ngambil dari sini, jurnalnya namanya ini, kemudian nama jurnalnya ini gitu ya. Nah, jurnalnya disebutkan juga, silahkan gitu ya. Nah, atau yang dari Kementerian Agama juga silakan masukkan aja referensinya. Nah, ini copy referensinya sebagai apa link ya, link untuk footnote gitu kan, footnote ya, bukan body note gitu ya. Teruskan aja sampai selesai, sampai habis. Setelah selesai semuanya di kesimpulan, baru pian kembali ke asal. Apakah asalnya? Nah, bikinkan ini kata kuncinya, teruskan aja, bikinkan ini udah copy aja, tapi selesaikan dulu sampai kesimpulan ya. Karena kalau tidak sampai kesimpulan, nanti pian akan bingung menyusun seperti apa. Tapi lagi-lagi pian harus observasi dulu seperti apa sih metode pembelajaran di sebuah masjid, langgar, surau, pesantren atau apa ya. Waktunya lama kok, sekitar sampai akhir kita minggu tenang ya, berarti sampai
4 mingguan atau 3 mingguan lah meneliti ini ya, tapi sifatnya penelitian yang kecil-kecilan saja ya. Tujuannya apa? Biar kawan-kawan bisa nulis, bisa memahami metode penelitian kita kuning secara utuh dan melihat prakteknya di lapangan seperti apa ya. Nah, maka dari sekarang silakan kawan-kawan diskusikan tempatnya di mana, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya. Nah, di antara cara memudahkan untuk menyusun bahannya ada seperti ini. Untuk mencari referensinya gunakan aja Google atau konteksnya yang lainnya. Boleh aja ya. Tapi jangan pakai IE semua karena ya ini kadang nyeleneh juga referensinya. Jadi buka aja yang paling gampang tuh referensi di sini ya. Ini paling gampang, Google Scholar ya. Tinggal ketikkan saja nih pengertian kitab kuning misalnya. Nah, ini banyak nih referensinya. Nah, ini kan ada nih. Nah, supaya pian mudah dalam mensitasinya, gunakan aja aplikasi Zotero atau Mendeley. Silakan pelajari di YouTube cara mendownload dan menggunakan Mendeley dan atau Zotero. Pilih dua ya, satu aja. Kalau saya lebih senang Zotero ya, karena dia bisa mendownload banyak PDF. Kalau Mendeley kan satu-satu. Ya. Zotero seperti apa? Silakan. Nanti dia akan cara mudahnya gampang banget dan otomatis langsung jadi daftar isinya. Ya. Pian silakan cari di YouTubeku ini cara menggunakan Zotero ada kok di namaku itu, cari aja di situ ada ya. Nah, kalau ingin manual ya silakan ketik di sini nih di Cite. Nah, ini ada tulisan Cite ya. Nah, Cite. Klik aja Cite yang ada tanda kutip ini. Ketik di sini akan copy. Nah, judulnya. Ini kan referensi nih. Gunakan aja yang Chicago. Chicago ini untuk footnote bisa. Ya. Nah, silakan dapat referensi, baca isinya halaman berapa, buka PDF-nya, buka aja di sini nih. Ini kan ada PDF-nya ya. Kalau yang ada tulisan PDF berarti ini filenya bisa di-download. Nah, silakan pen buka, baca halaman berapa yang pen kutip, masukkan dalam footnote pian. Nah, dibantukan oleh AI untuk menyusun kata-katanya. Demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diskusikan, langsung bikin tim. Nanti malam atau hari ini sudah ada judul tema yang sudah pian dapatkan secara diskusi 4 orang, 3 orang atau 2 orang. Demikian. Terima kasih atas atensinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.